Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua SMK Negeri Kadipaten. Kali ini tanggal 10 Maret 2025, saya akan menjelaskan tentang sebuah materi di kelas 12 yaitu tentang exposition text. Apa sih exposition text itu? Intinya exposition text adalah teks yang membahas tentang informasi dan isu yang faktual saat ini, ya. Seperti biasanya, genre dari sebuah teks kita harus memperhatikan beberapa langkah seperti yang ada di slide ini. Kalau di slide ini rata-rata sangat lengkap ya. Kalau Anda membaca slide yang saya buat atau English script yang saya buat ini sangat lengkap. Jadi kalau untuk belajar berkenaan dengan slide yang saya buat, yang pertama adalah tentang bagaimana caranya exposition menulis teks eksposisi, bagaimana caranya sebuah argumentasi muncul dalam teks eksposisi. Terus seperti biasa di dalam sebuah teks kita akan mempelajari tentang social function dan language feature-nya. Kalau di sini disebutnya field structure ya. Baik, selanjutnya ini kita lewat saja learning outcome-nya, outcomes-nya lah dilewat. Exposition writing-nya seperti tadi dilewat juga, argumentation-nya dilewat. Ada mungkin pertanyaan kenapa ada istilah argumentation dalam penjelasan teks eksposisi? Karena pertama penjelasan awal tadi bahwa teks eksposisi adalah menjelaskan informasi atau isu yang faktual. Otomatis di dalam isu yang faktual itu ada yang menyetujui atau tidaknya. Makanya di dalam pembelajaran exposition text itu melahirkan sebuah argumentasi ya. Tapi yang pasti yang harus kita pegang adalah exposition text itu adalah teks yang menginformasikan kebenaran atau isu yang sedang update. Di dalam language feature-nya atau di dalam social function tadi sudah dijelaskan bahwa exposition text itu yaitu teks yang menjelaskan atau memberikan sebuah pemaparan informasi atau isu yang sedang hangat-hangatnya. Nah, kalau di dalam struktur paragrafnya, seperti biasa, exposition text itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama introduction, yaitu provide background information on the topic, yaitu menyediakan tentang atau menginformasikan beberapa fakta atau isu yang akan kita bahas. Yang kedua ada body paragraph, yaitu masing-masing paragraf itu menceritakan detailnya dari introduction yang kita ambil, dan yang berikutnya adalah conclusion, yaitu tentang kesimpulan. Intinya dari pembuatan exposition text itu hanya ini saja untuk di MK. Nanti pengembangannya itu akan lebih lagi saat kita ingin menjadi penulis yang lebih mahir lagi ya. Gitu. Nah, seperti biasa, introduction itu menjelaskan tentang apa. Introduction biasanya dalam teks itu kalian mengambil satu tema, ya. Rekan-rekan semua mengambil satu tema yang faktual, seperti tadi kembali ke bahasannya yaitu mengambil tema yang faktual. Dari sana kita buat satu paragraf, dan yang kedua body paragraph seperti ini, ada feel, ada elaborate, ada evidence-nya, ada link-nya. Jadi satu body paragraph dalam teks eksposisi itu tidak hanya dibuat satu, tapi bisa jadi body paragrafnya itu ada 2 atau lebih ya, tergantung kebutuhan pemaparan kita seperti itu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di sini, body paragrafnya itu tentang membahas ada yang field structure-nya, social function-nya, juga ada language feature-nya. Biasanya kalimat yang dipakai untuk pembuatan exposition text pasti menggunakan kalimat simple present kalau membahas tentang faktual seperti itu ya. Kecuali kalau membahas tentang sejarah kan itu beda lagi, masuknya ke recount bukan ke exposition gitu ya. Nah, ini juga poin-poin di body paragraph. Kalau melihat dari slide yang seperti ini mungkin teman-teman semua akan sedikit bingung, tapi saya sudah membuat satu contoh yang mungkin akan mempermudah teman-teman membuat exposition text seperti di sini. Ya, di sini kebetulan saya mengajar di usaha layanan pariwisata, saya membuat exposition text yang sederhana, ya, yang mudah dibuat oleh
peserta didik juga rekan-rekan semua. Yang pertama, introduction di sini saya tulis seperti ini. Tourism majoring consists of three main lesson for final examination. Jadi jurusan usaha layanan pariwisata itu terdiri dari 3 mata pelajaran yang difokuskan ya untuk uji kompetensi final examination itu untuk kompetensi di antaranya. Nah, paragraf yang awal ini disebutnya introduction. Yang kedua baru menjelaskan three main lesson-nya itu. Nah, three main lesson-nya itu apa saja? Yang pertama ada costing di body 1, yang kedua ada brosur, yang ketiga ada guidance. Costing, pembiayaan, brosur untuk periklanan, dan juga guidance sebagai pemanduan. Nah, itu yang dipakai di dalam final examination atau uji kom di eh, usaha layanan pariwisata. Ini juga saya gunakan sebagai contoh dari exposition text. Nah, di sini pertama costing, kita bahas dulu tuh costing untuk body satunya. Costing is regarding the calculation of the cost for travel expenses. Ya, jadi costing itu pembiayaan adalah mengacu atau berkenaan pada perhitungan pembiayaan ongkos atau perjalanan ya, biaya perjalanan. Yang kedua ada brosur. Brosur are used as a tool to attract the interest and client and potential traveler. Jadi brosur itu sebagai alat untuk menarik minat dari klien dan turis yang potensi untuk dijadikan target klien seperti itu. Yang kedua, guidance is a technique and method used by agencies during the trip so that traveler feel satisfied with service and enjoy the tour. Guidance itu biasanya adalah kepemanduan. Setiap kepemanduan itu pasti ada tour leadernya, ada yang menyusun itinerary-nya, perjalanannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk si traveler itu merasa puas atau si klien kita itu merasa puas dengan itinerary yang kita susun. Itu tadi contoh dari exposition text sederhana di jurusan pariwisata. Nah, jangan lupa bahwa setelah adanya introduction, body 1, body 2, body 3, kita juga membuat conclusion. Contohnya seperti ini. These three things are an important basic for tourist and activities. Seperti itu. Jadi 3 hal yang ada di atas adalah informasi penting atau dasar dari pembelajaran pariwisata yang memang nanti akan dijadikan bahan uji kom. Seperti itu. Ya, ini penjelasan dari exposition text untuk kelas 12 dan akan dipakai juga sebagai panduan dasar untuk pemanduan di uji kom nanti. Jadi ada korelasinya antara pembelajaran bahasa Inggris dan pelajaran produktifnya. Seperti itu rekan-rekan semua di SMK Negeri Kadipaten dan juga murid-murid saya yang saya cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.